Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia dengan nomor NIM 20081050051. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya mengenai etika keprofesian guru di SMP Islam Al-Mu'amilin. Pada kesempatan ini, di sini saya mewawancarai narasumber saya, yaitu yang bernama Bapak Umar SPD, selaku Wakasek dan guru bahasa Arab di SMP tersebut. Dan ini ada dokumentasinya bersama beliau. Kemudian yaitu mengenai profil SMP Islam Al-Mu'amilin. Jadi SMP Islam Al-Mu'amilin itu berlokasi di Jalan Habib Keling, Desa Pringgacala, Kabupaten Indramayu. Nah, kemudian lokasi SMP Islam Al-Mu'amilin juga itu berada di satu lingkungan dengan pondok pesantren, di mana SMP tersebut mempunyai pondok pesantren di dalamnya. Selanjutnya yaitu mengenai visi SMP Islam Al-Mu'amilin. Jadi SMP Islam Al-Mu'amilin itu memiliki visi, yaitu terciptanya peserta didik menjadi anak yang cermat. Apa itu cermat? Cerdas, rajin, maju, amanah, dan takwa. Kemudian misinya yaitu cerdas mengarahkan pemahaman konsep kepada siswa, rajin mengarahkan siswa dalam menjalankan kedisiplinan, maju yaitu membina siswa untuk bisa tampil untuk meraih prestasi, amanah yaitu untuk mengajarkan siswa agar bisa mengerjakan tugas dengan baik, dan yang terakhir yaitu takwa, mengajarkan siswa agar tahu hak dan kewajiban. Nah, pada wawancara saya kemarin, saya memiliki beberapa pertanyaan seputar etika keprofesian guru, yaitu pertanyaannya sebagai berikut. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu sebagai seorang guru, seperti apakah Bapak atau Ibu memaknai kode etik guru dan lain-lainnya. Itu saya rangkum menjadi 10 pertanyaan yang bisa dilihat pada PowerPoint yang saya tampilkan. Selanjutnya yaitu ada hasil wawancara. Nah, ada beberapa hasil wawancara yang telah saya rangkum menjadi sebuah poin-poin. Nah, yang pertama yaitu untuk pertanyaan yang pertama, hasil wawancaranya adalah menurut beliau sebagai seorang guru, beliau memaknai kode etik sebagai parameter dari sikap kita agar kita dapat memaknai norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Kemudian yang kedua yaitu menurut narasumber, sikap dan perilaku yang diatur dalam kode etik adalah sikap dan perilaku yang baik seperti jujur, bertanggung jawab, dan tidak membeda-bedakan peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu di sekolah kami atau di sekolah SMP Islam Al-Mu'amilin itu dalam menjunjung kode etik itu diberlakukannya beberapa hal, yaitu diantaranya adalah adanya pelatihan kode etik guru. Nah, jadi para guru harus menerima pelatihan dalam kode etik guru untuk memastikan mereka memahami prinsip-prinsip dan implikasi dari kode etik tersebut. Kemudian diadakannya supervisi dan evaluasi berkala. Jadi guru harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan apakah mereka mematuhi kode etik dan menjalankan pekerjaan mereka dengan baik. Nah, kemudian di sekolah tersebut juga ada pengembangan komunitas guru yang solid, di mana sekolah harus membangun komunitas guru yang solid untuk membantu mengembangkan etika profesional dalam mempromosikan pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan praktik terbaiknya.
Kemudian ada konseling dan pelatihan etika, di mana konseling dan pelatihan etika ini adalah kebijakan yang penting bagi sekolah untuk membantu guru memahami implikasi praktek terbaik dan menjalankan kode etik. Dan setiap guru juga harus menjunjung nilai-nilai moral dan akhlak yang baik. Nah, di sini sekolah bisa mencontoh nilai-nilai moral dan akhlak yang baik seperti jujur, menghormati hak orang lain, peduli, bertanggung jawab, dan lain-lain. Kemudian yaitu menurut narasumber, beliau itu memaknai profesi seorang guru adalah sebagai seorang guru. Profesi dapat diartikan sebagai sebuah karir atau pekerjaan yang memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab moral yang tinggi dalam membimbing, mendidik, membantu siswa dalam mencapai kemampuan terbaik mereka. Profesi guru harus dihormati dan diperlakukan secara serius sebagai bagian dari pentingnya pendidikan dalam masyarakat. Sebagai seorang guru, itu harus menunjukkan tanggung jawab pada pekerjaannya dan mempertahankan bagian dari kualitas masyarakat yang berkembang melalui pendidikan yang berhasil adalah kunci dari pengalaman profesional guru yang sukses. Nah, selanjutnya menurut narasumber juga, sebagai seorang guru profesional, perilaku yang diharapkan dalam menjalin hubungan dengan peserta didik adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, kita harus memperhatikan setiap siswa dengan tulus, menghargai keberagaman di antara mereka. Kemudian membuat ruang aman dan nyaman, mendukung pembelajaran yang aktif dan kreatif. Selanjutnya yaitu mendengarkan peserta didik dengan seksama dan memberikan perhatian yang tepat untuk setiap individu. Yang selanjutnya yaitu kita dapat memberikan arahan dan bimbingan yang dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dan kemampuannya. Kemudian yang kelima yaitu kita harus memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif untuk mendorong siswa dalam belajar. Nah, yang keenam yaitu kita harus mendukung peserta didik dalam mengeksplorasi minat dan bakatnya mereka. Kemudian ada berkomunikasi secara terbuka dan jujur dalam menjalin hubungan dengan orang tua dan wali murid. Kemudian yang kedelapan yaitu membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati dengan sesama guru dan staf sekolah. Nah, kemudian selanjutnya hasil wawancara dari nomor 6 yaitu sejauh ini guru menjalin kerjasama dengan orang tua adalah dengan visit ke rumah murid. Nah, kapan visit ke rumah murid itu? Jadi jika murid sudah lama tidak masuk sekolah dan guru juga sering berkomunikasi dengan wali murid mengenai perkembangan anaknya. Kemudian hasil wawancara yang untuk pertanyaan nomor 7 yaitu untuk kerjasama dengan rekan sejawat atau juniornya, beliau di sini tidak membeda-bedakan antara junior dan seniornya, di mana senior akan dihormati dan junior akan kita anggap sebagai adik atau teman kita sendiri. Kemudian untuk hasil wawancara yang pertanyaan yang ke-8 yaitu pernyataan tersebut mengatakan bahwa seorang guru harus mencoba untuk tidak menggunakan kekerasan fisik sebagai alat untuk mendisiplinkan murid di luar batas-batas yang ditetapkan oleh aturan pendidikan. Hal ini berarti bahwa guru harus mencari solusi alternatif untuk memperbaiki perilaku murid dan memastikan bahwa tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap mereka. Nah, kekerasan fisik hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir dan hanya dalam situasi yang benar-benar memerlukan tindakan yang tegas. Oleh karena itu, guru harus selalu berusaha untuk menghindari kekerasan fisik dan mencari cara lain untuk menyelesaikan situasi yang sulit dengan cara yang tepat dan positif. Kemudian untuk hasil wawancara dari pertanyaan nomor 9 yaitu adapun untuk sanksi yang diberikan sekolah jika ada yang melanggar kode etik guru itu yang pertama harus diberikan teguran. Kemudian jika teguran tersebut masih terus berjalan, kemudian akan diberikan surat peringatan, dan jika masih terus melakukan hal tersebut, maka dengan berat hati sekolah tersebut akan memberikan surat PHK atau pemutus hubungan kerja. Nah, untuk pertanyaan nomor 10, untuk saat ini beliau tidak mengikuti organisasi PGRI, tapi beliau mengikuti organisasi MGMP atau organisasi mata pelajaran bagi guru-gurunya.
Cukup sekian pemaparan hasil observasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.